berjumpa lagi dengan kami, saya Simon dan Intan. istri saya Intan. Sekarang sudah sah menjadi istri. Kami menikah di tanggal 20 Desember tahun 2021 kemarin dan sekarang 2021. 2020 2020 dan sekarang sudah 2021. Kita udah setahun menikah Setahun berarti ya. menikah ya. Dan sudah setahun juga kami vakum Iya. bikin konten karena yaitu kami harus mempersiapkan pernikahan kami. Enggak Tapi, setahun juga menikahnya, baru 1 bulan lebih ya karena 1 bulan kami menikah dan 2 bulan kami 2 bulan lebih mungkin ya hitungannya kami vakum bikin konten konten di YouTube. Dan hari ini kita mau berbagi ya tentang keluarga baru kita ya. Karena kita rindu ingin menyapa teman-teman. Ya, kita akan berbagi tentang keluarga baru. Betul. Jadi biasanya tantangan bagi keluarga baru itu di 5 tahun pernikahan pertama. Iya. Nah, itu ini kita sharing loh ya pengalaman. Iya, kita sharing pengalaman dan kebetulan kita baru seumur jagung ya. Jadi sepertiga jagung, karena kalau jagung itu 3 bulan panen, kita belum sampai 3 bulan, Ya, baru 1 bulan. Jadi 1 bulan lebih, sepertiga. Nah, teman-teman, ada yang bilang bahwa di 5 tahun pertama pernikahan itu adalah sebuah tantangan yang cukup besar ya bagi keluarga-keluarga baru. Nah, menurut Intan gimana sih pengalaman pernikahan pertamanya? Iya, saya belum sampai 5 tahun ya, 1 tahun aja belum, setengah tahun juga belum, masih sepertiga umur jagung panen kayak gitu. Jadi pernikahan itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya buat saya ya kayak gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman baru, makanya saya sering bilang sama teman-teman ini adaptasi kebiasaan baru. New normal dong, new normal. Karena ya ini di luar dari normalnya saya gitu kalau mau ditanya. Iya, biasanya normal itu seperti apa dan new normal seperti apa? Ya kalau normal kan sebelum menikah kan saya hidup dengan orang tua. Jadi segala sesuatu sudah disediakan orang tua dalam dalam artian tuh gini. Saya mau makan, sudah tinggal makan, ada nasi, ada lauk di meja makan, udah tinggal makan. Iya. Saya mau pakai baju nggak perlu mikir nyuci, nggak perlu mikir setrika. Sudah ada yang nyuci, sudah ada yang setrika. Setrika kan di mbaknya yang setrikain kayak gitu. Jadi udah enak kayak gitu. Kemudian harus menikah. Nggak harus menikah sih, tapi akhirnya dia memutuskan untuk menikah gitu. Sehingga yang dulunya semuanya disiapkan kan harus saya yang menyiapkan, dan itu menjadi sendiri. Sehingga itu menjadi sesuatu baru, hal yang baru, dan itu saya harus beradaptasi dengan hal itu. Sehingga ini menjadi sesuatu yang new normal bagi saya gitu. Jadi bukan karena Covid akhirnya ada adaptasi kebiasaan baru, bukan karena Covid juga harus ada new normal, tapi ternyata menikah membuat saya belajar sebuah kebiasaan yang baru. Tapi menikah menurut Intan menjadi sebuah beban atau gimana sih? Karena memang perempuan itu kan dikatakan bahwa memiliki beban ganda. Multitasking. Perempuan harus bisa multitasking. Ya, karena perempuan itu punya beban ganda, yaitu yang pertama bahwa dia harus bekerja. Perempuan nggak harus bekerja. Enggak, maksudnya ketika dia punya pekerjaan. Ketika dia memilih untuk sebagai seorang perempuan yang bekerja, dengan dia harus sebagai seorang istri, apalagi ketika nanti dia harus menjadi seorang ibu. Iya, jadi beban ganda itu dia kalau seorang pekerja wanita karir misalnya, dia harus bekerja dan kemudian dia punya tanggung jawab di rumah, berbagai macam hal yang harus diselesaikan di rumah. Gimana kalau Intan gimana sharingnya? Kalau beban sih belum, sampai sekarang belum. Nanti. Nggak tahu Kak, karena saya kan bilang tidak tahu besok akan seperti apa. Bisa jadi besok, bisa jadi itu menjadi satu beban, tapi untuk saat ini belum. Jadi saat ini masih menikmati, masih berproses, masih menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, walaupun sering mengeluh juga, capek, sering mengeluh juga ini. Ya bagi saya nggak masalah, karena ini tadi kebiasaan baru, adaptasi. Dan itu pilihan ya. Itu pilihan. Sebelum menikah pun itu sudah menjadi hal yang pernah kita diskusikan. Bagaimana kalau saya bekerja? Boleh enggak saya bekerja? Oh, dari Kak Simon bilang, oh boleh bekerja. Berarti kalau boleh bekerja, berarti kan saya punya tanggung jawab di kantor.
saya punya tanggung jawab di rumah Iya. gitu. Sehingga tadi saya selalu bilang bahwa perempuan itu harus menjadi seseorang yang ya bagi saya perempuan itu harus multitasking. Iya, jadi multitasking dalam berbagai macam pekerjaan. Harus bisa dikerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Walaupun kadang kita bilang loh itu kan membuat kita jadi nggak fokus Iya. gitu. Tapi memang perempuan pada dasarnya perempuan itu diciptakan dengan kemampuan untuk mampu melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu atau waktu bersamaan. Sangat berbeda dengan laki-laki. Coba laki-laki nggak mungkin bisa dia bekerja kemudian sambil nonton TV sambil dengerin musik. Nggak bisa laki-laki seperti itu. Iya. Tapi kalau perempuan itu pasti bisa. Coba lihat ibu-ibu di rumah sambil dia masak, dia sambil gendong anak, terus habis itu dia sambil dengerin infotainment. Iya. Itu bisa dikerjakan dalam satu waktu. Dalam satu waktu dia bisa mengerjakan 3 hal. Benar. Ya, Jadi keunggulan, keistimewaan perempuan bagi saya Iya. dia bisa Dan multitasking. itu sangat menarik. Kita mau berbagi nih dalam kehidupan rumah tangga kita hal yang paling utama ya, yang senantiasa kita juga jaga karena ini penting ya. Yang pertama menurut Intan apa dalam rumah tangga yang baru? Yang harus kita bina ya, yang harus kita terus pertahankan. Dan Kita tentu harus ini kita sharing, belajar. kita sementara belajar juga ya. Iya. Tapi ini paling tidak bisa menjadi sesuatu yang berfaedah untuk teman-teman. Kalau saya sih yang pertama adalah komunikasi. Dan Komunikasi. itu proses saya belajar. Itu mungkin nanti seumur hidup sampai Tuhan memanggil Iya. saya gitu. Bagaimana kita selalu mengkomunikasikan. Ketika kita bicara komunikasi kan berarti kita juga bicara tentang keterbukaan ya. Iya. Gitu. Jadi jangan ada dusta di Jangan antara ada dusta di antara kita. yang ada dusta di antara kita gitu. Jadi kita senantiasa terbuka melalui jalur apa? Melalui berkomunikasi dengan Komunikasi. pasangan. Kita sempat juga berantem ya. Jadi Iya. ya. Kita sempat Berantem. juga berantem. Jadi karena kadang komunikasi pun itu pasti ada komunikasi yang benar dan komunikasi yang salah. Itu pun tergantung dengan suasana hati dan mood hati kita. Iya. Mungkin saat itu mood hati kita lagi nggak baik Atau lagi capek. lagi capek, tiba-tiba kita diajakin seperti ini terus kita cerita, maksudnya mau ngudorosa malah akhirnya berantem. Itu pernah Mengudoroso. terjadi ngudoroso. Itu pernah terjadi saya dengan Kak Simon. Jadi jangan dipikir 1 bulan kami menikah itu semuanya happy, semuanya sweet, semuanya manis. Oh no. Iya. Jadi ada Enggak. banyak pernak-pernik lika-liku yang tentu ini tidak mudah ya, tetapi kita perlu jalani dan Benar. membangun komunikasi. Komunikasi itu penting. Seperti misalkan saya pergi kemanapun saya selalu bilang mungkin karena memang terbiasa seperti itu. Kak Simon waktu di awal-awal itu tiba-tiba pergi aja, bahkan kadang-kadang saya mikir, loh ini orang pergi kemana kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya hal yang karena kebiasaan kami sebelum menikah seperti itu. Nah sehingga harusnya kami komunikasikan. Kayak gitu. Dan sebenarnya ada banyak hal lagi yang memang kami harus belajar untuk mengkomunikasikan Iya. Jadi yang pertama kita mau berbagi bahwa dalam rumah tangga itu komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting. Keterbukaan itu menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, apa sih? Sebentar, keterbukaan itu termasuk dalam hal misalkan banyak hal loh, misalkan kayak makan. Makanya saya setiap kali masak saya sering nanya komentarnya Kak Simon, gimana rasanya kurang asin ini itu gitu. Keterbukaan bukan berarti akhirnya kita bilang makanannya enak kayak gitu. Terus padahal sebenarnya dalam hati ya nggak suka kayak gitu. Iya, jadi katakan saja apa adanya. Katakan saja apa kalau adanya. Enak ya bilang enak, kalau nggak enak ya bilang nggak enak. Nggak enak kayak gitu. Sebenarnya bukan berarti akhirnya bilang enggak masakanmu nggak enak ini asin ya kan. Balik lagi kepada seni berkomunikasi. Seni berkomunikasi. Oke, yang kedua. Yang kedua itu pada komitmen. Komitmen ya. Jadi ketika sudah menikah, kita jangan lupa untuk menjaga komitmen kita, karena ketika kita menikah, kita berkomitmen bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan orang tua, di hadapan pemuka agama, pendeta atau pasangan kita. Di pasangan kita ya, tetapi juga kita yang terlebih penting kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Nah, tetap menjaga komitmen itu sepanjang pernikahan. Makanya waktu itu orang tua saya sih sempat bilang sama saya bahwa besok kamu apapun yang terjadi, masalah apapun dalam keluargamu, rumah tanggamu,
kamu harus kembali kepada janji pernikahan, pada Janji komitmen pernikahan, betul. komitmen pernikahanmu itu apa, kayak gitu. Kamu harus selalu ingat itu, bahwa ya dalam pernikahan tuh nggak selalu semuanya mulus, jalan Baik baik, semuanya semuanya. manis. Yang namanya juga tengkar akur ya. Jadi ada tengkarnya, Iya, ada akurnya. gitu. Sehingga ketika kamu dalam masa-masa krusial sekalipun, kamu harus selalu ingat bahwa kamu pernah berjanji dan ada janji pernikahan di situ. Janji pernikahannya apa? Janji pernikahannya ya setia seumur hidup, melayani seumur hidup, saling mencintai dan mengasihi itu seumur hidup, dan Iya, selalu bersama seumur hidup gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan oleh betul. siapapun kayak gitu. Ya, jadi komitmen dalam rumah tangga itu sangat sangat penting. Karena nanti kita punya berbagai macam godaan-godaan di luar sana, entah apa saja ya, kita bisa banyak hal ya sebenarnya godaan di luar sana, tetapi dengan menjaga komitmen maka kita tetap menjaga rumah tangga kita. Iya. Karena kita ketika kita menjaga komitmen kita, pasangan suami istri, maka berkat-berkat itu pasti akan diberikan. Itu yang sangat penting ya. Jadi kita terus ada dalam berkat, apalagi ketika kita minta diberikan karunia anak ya. Iya. Saat ini kita belum dikarunia anak, mungkin ya kita sedang Ya berdoa. baru 1 bulan. Baru 1 bulan, mudah-mudahan lagi sementara proses. Iya, jadi teman-teman, itu 2 hal yang ini sebagai video pembuka kita di tahun 2021 kepada teman-teman semua ya. Jadi nanti setelah ini kita akan komitmen juga untuk membuat video-video berikutnya. Ya balik kembali lagi kepada komitmen. Kepada komitmen ya. Jadi, sebenarnya dalam banyak hal komitmen itu sangat penting. Jadi yang pertama, rahasia membangun rumah tangga adalah, yang pertama adalah komunikasi, keterbukaannya di antara pasangan, apapun itu yang dalam kehidupan rumah tangga, dan yang kedua adalah komitmen kita. Ada tambahan sebelum kita tutup video gini? Mungkin satu lagi. Satu lagi. Rasa percaya. Oke. Kepercayaan terhadap pasanganmu, kepercayaanmu terhadap dirimu sendiri, dan rasa percayamu sama Tuhan. Jangan lupa, yang ketiga adalah membangun rasa percaya di antara pasangan ya. Jadi mempercayakan atau percaya kepada pasanganmu itu sangat penting dalam rumah tangga. Walaupun nanti dalam proses kamu belajar percaya itu, nanti pasti ada titik di mana kamu merasa hilang percaya. Hilang rasa percayamu kepada pasanganmu. Dan kita tidak menutup kemungkinan itu. Iya, pasti. dan itu ya nggak bisa dibilang pasti juga, tetapi yang pasti kita jangan mengungkiri bahwa aku harus percaya pada pasanganku kayak gitu. Aku harus percaya pada diriku sendiri, aku harus percaya pada Tuhan. Enggak. Tetapi mungkin akan ada satu titik di mana kamu menjadi hilang percaya, dan itu pun sebenarnya itu saya rasakan gitu. Jadi ada satu masa-masa di mana saya merasa bahwa yakin nih Kak Simon bertanggung jawab nih dengan pernikahan kami. Yakin nih dia mampu mengatasi segala masalah dalam pernikahan kami. Bahkan saya pun merasa hilang percaya dengan diri saya sendiri. Saya sanggup nih, saya udah kerja capek loh, pulang ke rumah masih harus bersih-bersih rumah, masih harus ini itu, sanggup nih saya kayak gitu. Dan itu hal yang wajar. Bahkan sampai di satu titik saya kadang-kadang juga merasa hilang percaya dengan Tuhan. Yakin nih Tuhan mampu, yakin nih Tuhan menyertai pernikahan kami, yakin nih. Bahkan kadang-kadang saya sempat berpikir, yakin nih Tuhan mampu, yakin nih Tuhan saya mampu punya anak gitu, yakin Tuhan akan memberikan anak dalam keluarga kami. Kadang-kadang saya merasa hilang percaya seperti itu. Ada banyak hal yang membuat kita kehilangan kepercayaan kita. Tapi bagi saya itu enggak masalah, itu hal yang manusiawi dan itu yang wajar. Itu normal ya. Itu normal. Hanya kembali kepada kesadaran bahwa ketika kamu mulai merasa kamu hilang percaya, kamu harus mulai menyadari bahwa itu berhak terjadi. Itu berhak, rasa itu berhak ada dalam perasaan kita, dalam hidup kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan membawa kita sejauh ini bukan untuk meninggalkan. Sehingga kadang-kadang ketika saya mulai merasa ragu, merasa nggak percaya dengan pasangan, dengan Kak Simon, dengan diri saya sendiri, dengan Tuhan, saya selalu berpikir bahwa stop. Tuhan membawa saya sejauh ini nggak untuk meninggalkan. Pasti ada rencana-rencana Tuhan yang jauh lebih baik untuk saya. Sehingga saya juga harus percaya bahwa Kak Simon pun
punya tanggung jawab, punya beban yang mungkin lebih besar yang sama dengan saya dan yang sedang dia pergumulkan dan dia pikirkan. Hanya saya nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya, saya nggak tahu apa yang ada di dalam perasaannya. Saya kan nggak bisa memahami itu 100%. Pun diri saya sendiri. Jadi yang ketiga, teman-teman jangan lupa untuk saling mempercayai teman, dan yang terlebih penting mempercayai Tuhan dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga kita. Betul. Nah, jadi itu 3 hal. Yang pertama komunikasi, dan yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga saling percaya dalam rumah tangga. Betul. Oke, itu teman-teman, sekian dulu bincang-bincang berfaedah kita saat ini. Semoga dan berfaedah. Ya, semoga berfaedah ya. Dan kita nanti akan lanjut lagi dalam bincang-bincang kita berikutnya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman kalau punya ide tema bisa di-share ke kami. Bisa juga tulis di komentar di bawah ini ya. Atau ketika kami lagi ada masalah ini dan kami lagi mood bikin konten, kami akan bahas kita masalah akan bahas semuanya. Tapi ini video pembuka untuk di tahun 2021. ya. Dan ini adalah prolognya ya. Prolog dari video-video selanjutnya. Sehingga kami juga berkomitmen semoga setiap minggu kita akan punya video-video yang bisa kita sharing ke teman-teman. Sebab itu jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan terus ikuti video-video kita selanjutnya. Oke, akhir kata dari saya Simon Sarbunan dan Intan. Kita pamit. Bye-bye.